Dwayne The Rock atau The People James. The Rock merupakan nama panggung yang terkenal dari aktor papan atas ini. Julukan The Rock bukanlah nama perannya dalam sebuah film. Nama panggung ini didapatkan dari karir suksesnya sebagai pegulat di arena gulat WWE. Selain menjadi pegulat, Dwayne juga laris menjadi seorang aktor, terbukti dengan banyaknya judul film yang sudah ia bintangi. Namun ternyata cukup banyak sisi lain dari hidupnya yang belum banyak diketahui oleh banyak orang. Nah, dalam tulisan kali ini saya akan mengupas tuntas kisah hidup dari Dwayne Johnson. 1. Profil Dwayne Johnson. Nama Dwayne Douglas Johnson, tempat tanggal lahir Hayward, California, USA, 2 Mei 1972. Panggilan lain The Rock, Dwayne, Great One, Flex Havana, The Brahma Bull, and The People's Champion. Tinggi 196 cm, berat badan 120 kg. Pasangan Dani Garcia dan Lauren Hasian. Anak Simone Alexandra Johnson dan Jasmine Johnson. Profesi pemain gulat profesional, aktor dan produser. Terkenal lewat peran Raja Scorpion di film The Scorpion King tahun 2002. 2. Masa muda sering berbuat onar hingga ganti-ganti sekolah. Pria yang lahir tahun 1972 ini merupakan cucu dari pegulat profesional di zamannya. Ia adalah Peter atau High Chief Vanene Mavia. Tidak berakhir di situ saja, ternyata ayah dua ini juga meneruskan jejak sang kakek. Nama panggung ayahnya adalah Rocky Johnson. Masa muda pria kelahiran Hayward, California ini tidak semulus saat ini. Saat masih duduk di bangku sekolah, ia cukup sering berpindah sekolah akibat dikeluarkan dari sekolah. Penyebab keluarnya tidak lain adalah perbuatan onar yang kerap dilakukannya saat masih muda. Freedom High di Bethlehem merupakan sekolah keempat yang disinggahinya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sudah sejak muda, perawakan pria ini memang besar, tinggi, dan tegap. Mungkin karena silsilah dari keluarganya yang berprofesi sebagai atlet gulat. Badan besar sebagai anak muda inilah yang kadang membuatnya diadu oleh teman-teman sekolahnya. Hal tersebut menjadi awal mula keonaran yang sering ia lakukan. Dwayne tumbuh menjadi anak muda yang semena-mena, berbuat onar dengan teman, melanggar peraturan sekolah, hingga menggunakan toilet di ruang guru hanya karena ia tidak menyukai aroma toilet untuk murid pun pernah ia lakukan. 3. Kehidupan mulai berubah. Bermula dari kisah menggunakan toilet ruang guru tersebutlah kehidupan The Rock muda ini mulai berubah. Pada saat kejadian di toilet tersebut, Dwayne ditegur oleh salah satu guru laki-laki berperawakan pendek, berkumis. Dia terlihat sangat galak. Sebagai pembuat onar, tentu Dwayne sempat tak mengindahkan teguran lelaki itu, hingga akhirnya sang guru pun menghempaskan badan Dwayne ke tembok. Seumur hidup, belum pernah ia diperlakukan seperti itu. Dia kaget dan merasa takut. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Dwayne mencari sosok guru tersebut dan ternyata ia baru mengetahui nama lelaki berkumis itu adalah Jody Twig. Dalam pertemuan itu, Dwayne mengakui bahwa sebenarnya ia pun tak ingin tumbuh menjadi anak yang sering berbuat onar. Ia meminta maaf dengan tulus kepada guru tersebut. Saat itu, Mr. Twig lalu menggenggam tangannya dengan erat seraya berkata, "Nak, aku ingin kau keluar ke lapangan untuk bermain football." Di hari itu pula, semua mulai berubah. Kehidupannya berubah, ungkap Dwayne Johnson. 4. Kecintaan Dwayne muda pada football. Football sebenarnya menjadi cita-cita Dwayne saat muda. Meskipun sejak kecil sang ayah sering mengajaknya ikut bertanding, namun tak pernah terfikirkan di benaknya untuk meneruskan langkah karir sang ayah di dunia gulat. Kecintaan justru hadir di olahraga bola berkat saran Mr. Twig. Dwayne pun mulai aktif mengikuti latihan football dan mengikuti beberapa pertandingan. Siapa sangka ternyata berkat di dunia football ini justru memberi warna baru bagi tujuan hidupnya. Satu pesan motivasi yang akhirnya membawa Dwayne melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah, yakni pesan yang diberikan oleh Mr. Twig. Beliau pernah berkata, "Keluargamu tidak memiliki dana, nilai sekolahmu pun juga standar. Jika kamu ingin membuat perubahan hebat dalam hidupmu dengan keluar dari kota ini, football adalah kuncinya." Berkat kata motivasi dan saran dari gurunya tersebut, akhirnya Dwayne berhasil membuktikan bahwa dia bisa. Dwayne saat itu menjadi satu-satunya orang keluarga besarnya yang mengenyam pendidikan di bangku kuliah melalui prestasinya di dunia football. 5. Depresi, kehancuran karir di dunia football. Tepat di tahun 1990, Dwayne berhasil lulus dari sekolah menengahnya dan diterima di University of Miami.
Selain itu, ia juga berhasil masuk ke tim football yang kala itu dipimpin oleh pelatih Dennis Eriksson. Perjuangannya kala itu tidaklah mudah. Ia melalui masa-masa sulit saat harus berkompetisi dengan rekan di timnya yang disebut Warren Sapp untuk memperebutkan posisi di garis pertahanan. Kala itu, Dwayne pun sempat mengalami cedera pada bahu kirinya dan harus menjalani proses operasi. Karena cedera yang dialaminya, akhirnya Warren pun terpilih untuk berada di posisi yang mereka perebutkan. Merasa hancur, Dwayne pun kerap menangis sendiri dan mulai malas bersosialisasi. Masa sulit di bangku perkuliahan dapat ia lewati. Dwayne berhasil lulus menyandang gelar sarjana kriminologi dan psikologi pada tahun 1993. Setelah lulus, Dwayne tetap berusaha mengejar kecintaannya di dunia football meskipun NFL tidak melirik dan berminat dengan karirnya di dunia football. Dwayne tetap berusaha mempertahankan karirnya dengan menandatangani kontrak bersama Canadian Football League atau CFL. Sangat disayangkan 2 bulan berlalu dan Dwayne dikeluarkan dari tim tersebut. Ia harus mengucapkan salam perpisahan pada dunia yang sangat dicintainya. 6. Awal kemunculan sosok fenomenal The Rock. Selama beberapa tahun, akhirnya Dwayne memutuskan tinggal bersama orang tuanya di Tampa, hingga akhirnya ia mulai tertarik mengikuti jejak karir kakek dan ayahnya. Pada tahun 1996, ia pun memutuskan untuk mengikuti jejak sang ayah dengan mengikuti kompetisi gulat yang diadakan pada saat itu, yakni World Wrestling Entertainment atau WWE. Meskipun tidak memiliki pengalaman sama sekali di dunia gulat, namun ia langsung dipasangkan dengan lawan pertama ayahnya pada pertandingan di Texas, yaitu Brooklyn Brawler. Kondisi keuangan yang sulit di masa itu membuat Dwayne harus mencari peralatan gulat bekas yang dimiliki anggota keluarganya, seperti celana bekas pamannya hingga pelindung lutut untuk olahraga voli. Tidak disangka, bertanding dengan alat tidak memadai justru membuat Dwayne memenangkan pertandingan dan dilanjutkan dengan beberapa kemenangan lainnya dalam pertandingan WWE. Dalam waktu 1 dekade, Dwayne sudah memiliki banyak fans, hingga pada akhirnya nama panggung yang semula Rocky Maivia pun berubah menjadi The Rock. 7. Merambah ke dunia sesi peran, debut Hollywood, dan menjadi aktor kelas A. Telah berhasil sukses di dunia gulat, tidak menjadikan sosok Dwayne puas. Ia ingin mencoba peruntungan baru dengan mengukuhkan namanya, mencoba peruntungan di dunia perfilman. Ia pun mengikuti proses casting. Tahun 2001 menjadi awal debutnya di dunia perfilman Hollywood, mendapat peran minor dalam film The Mummy Return. Meskipun peran yang didapatkan hanya peran minor, tetapi sutradara dan produser melihat potensi besar yang dimiliki The Rock pada saat itu. Setelah menjalani syuting film pertamanya, film itu pun berhasil menjadi box office, sehingga tawaran pun cukup banyak mendatanginya. Beberapa tawaran yang ia terima pun juga menjadi film fenomenal dan berhasil meraih sukses besar. Hingga tahun 2016, ia dinobatkan oleh majalah Forbes sebagai aktor dengan honor atau bayaran tertinggi di Hollywood. Perkiraan bayaran yang diterima Dwayne Johnson kala itu sekitar 867 miliar jika di dalam rupiah. Hingga saat ini, Dwayne Johnson pun masih tetap mewarnai layar kaca perfilman Hollywood. Berhasil mempertahankan eksistensinya tentu bukan hal yang mudah. Ini semua tidak lepas dari prestasi dan kualitas akting yang dimilikinya. Kisah panjang kesuksesan dari Dwayne tidak lepas pula dari kisah cintanya bernama Danny Garcia. 8. Kisah cinta Dwayne Johnson bersama Danny Garcia. Kisah seorang laki-laki tidak akan lengkap jika tidak membahas tentang sosok wanita di sampingnya. Meskipun saat artikel ini ditulis, Dwayne telah bercerai dengan Danny Garcia. Namun kisahnya tetap menarik untuk diperbincangkan. Kisah cinta menjadi bagian dari kehidupan siapa saja dan kisah ini patut untuk diketahui, terutama kisah dari sang bintang besar yaitu The Rock. Menikah pada tanggal 3 Mei 1997, keduanya dikaruniai seorang putri yang bernama Simone Alexandra yang lahir pada 14 Agustus 2001. Menikah tepat pada usia yang ke-25, momen ini pun menjadi momen membahagiakan dalam hidup Dwayne. Momen bahagia yang dimulai pada tahun 1997 itu pun harus berakhir dengan perceraian. Pada tanggal 1 Juni 2007, Dwayne dan Danny mengumumkan perpisahan mereka secara damai dan memutuskan untuk menjadi sahabat di sisa hidup mereka. Pada tahun yang sama pengumuman perceraiannya, Dwayne telah menemukan tambatan hati baru. Lauren Hashian adalah kekasih baru dari The Rock.
Kabarnya, anak kedua-dua ini adalah hasil hubungannya dengan Lauren. Hubungan keduanya memang sudah seperti pasangan suami istri. Keduanya hidup berdua dan memiliki anak walaupun sebenarnya keduanya belum menikah.